Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi minggu ini, yaitu tentang materi graf. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah teori graf. Graf sendiri digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Jadi, graf di sini kegunaannya adalah mempresentasikan objek-objek diskrit, yaitu objek-objek atau himpunan yang ada diskrit dengan objek-objek yang lainnya. Terus pemodelan matematis himpunan ini merupakan titik atau nodes atau vertex dan garis atau sisi atau edge. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Dalam gambar di bawah ini merupakan contoh pemodelan peta Bali, Pulau Bali. Di sini ada beberapa objek atau kota yang saling terkait dengan garis. Nah, di sini kita tahu objek-objek yang ada di gambar ini merupakan titik. Maksudnya kota yang ada di gambar ini merupakan titik-titik yang terhubung oleh garis dan membentuk suatu himpunan. Jadi pemodelan matematis ini suatu titik atau beberapa titik yang saling berhubungan dengan garis yang membentuk suatu himpunan. Terus titik-titik di sini selain menghubungkan titik, misal titik Sanur di sini dihubungkan dengan Denpasar dengan satu jalur, yaitu ke atas ini merupakan merupakan jalur pertama dan bisa dilewatkan dengan jalur yang lain, yaitu dengan melewati Legian. Terus ke bawah lagi ke Jimbaran, melewati Kuta dan Denpasar. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa pemodelan matematis teori graf ini kita bisa mempresentasikan di beberapa objek serta dengan menghubungkan suatu titik dan garis atau edge ini akan membentuk suatu himpunan. Terus selanjutnya sejarah graf. Sejarah graf sendiri merupakan Leonhard Euler yang merupakan fisikawan dan matematikawan yang berhasil menemukan teori graf. Beliau merepresentasikan teori graf ini ke dalam jembatan Königsberg. Bisa kita lihat ini merupakan representasi dari Leonhard Euler tadi, yaitu jembatan Königsberg. Nah, di sini dari teori graf tadi kita bisa tahu jembatan-jembatan di sini merupakan edge atau garis. Kalau di peta tadi garis. Nah, di sini direpresentasikan ke dalam jembatan yang menghubungkan antara pulau atau daratan ke pulau atau daratan yang lainnya. Jadi daratan yang ada di sini itu merupakan vertex atau titik. Kalau titik tadi yang ada di peta, kalau di sini merupakan daratan yang dihubungkan oleh edge atau jembatan. Terus selanjutnya, graf yang merepresentasikan jembatan Königsberg yaitu simpul atau vertex yang menyatakan daratan dan sisi edge yang menyatakan jembatan. Terus selanjutnya definisi graf. Graf G atau dalam himpunan vertex edge yang dalam hal ini V atau vertex, himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. Yang dimana vertex ini mempunyai himpunan yaitu V1, V2, V3 sampai V ke N. Terus selanjutnya adalah E H, himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul.
edge sendiri mempunyai himpunan edge 1, edge kedua sampai edge ke n. Terus selanjutnya di sini ada beberapa graf. Yang pertama adalah graf sederhana, terus yang gambar kedua adalah graf ganda, gambar ketiga adalah graf semu. Graf sederhana, di sini kita tahu graf ini cukup mudah atau cukup simple karena hanya ada 4 titik yang dihubungkan oleh edge atau garis. Nah, titik ini atau vertex ini himpunannya yaitu ada 1, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Dan untuk edge sendiri yang menghubungkan antara titik satu dengan yang lainnya yaitu ada edge 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Ini cukup sederhana. Terus selanjutnya adalah graf ganda, yaitu graf dengan vertex sama, vertexnya titiknya sama dengan yang sederhana, akan tetapi di sini ada tambahan seperti simbol atau garis lengkung yang dimana itu adalah edge, yang dimana himpunan edge sendiri ada 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 3, 1, 3 di sini merupakan edge 3, terus 1, 3 lagi merupakan edge 4 karena ke titik ke 1 dan titik ketiga ini dihubungkan dua jalur atau dua simbol yang dimana bisa ada 2 edge yaitu E3 dan E4. Terus selanjutnya 2, 4 atau edge 5, 3, 4 atau edge 7, dan 3, 4 edge 6. Terus yang graf ketiga itu graf semu, dimana perbedaannya adalah terdapat di edge 8 itu adalah gelang atau tambahan gelang, merupakan gelang. Nah, di sini sama seperti dengan graf ganda, yaitu seperti himpunannya sama, cuma ada tambahan yang ada di edge 8 atau titik ketiga, yaitu titik dimana membuka ke titiknya sendiri. Terus selanjutnya masih di gambar ini pada graf kedua di sisi E3 atau 1,3 dan sisi E4 dan 1,3 ini dinamakan sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simbol yang sama, yaitu simbol 1 dan simbol 3. Dan untuk graf 3 di sisi edge 8 di titik 3,3 atau titik yang menghubungkan ke titiknya sendiri dinamakan dengan gelang atau kalang karena ia berawal dan berakhir pada simbol yang sama. Nah, jadi untuk membedakan graf sederhana, graf ganda, graf semu adalah graf sederhana sendiri cukup simpel, hanya edge-nya sederhana, tidak ada simbol, dua simbol atau gelang. Dan untuk graf ganda tidak ada gelang, hanya membedakan dengan graf 1 dan graf 3 ialah graf 2 ini mempunyai simbol, dua simbol,
yaitu pada gambar kedua ini simpul 1 dengan 3 ada 2 simpul, dan simpul 3 dengan 4 ada 2 simpul. Dan untuk graf ketiga, yang membedakan adalah di sini ada tambahan gelang atau edge ke-8 ini. Di titik ini atau di simpul ini merupakan titik yang berawal dari titik tersebut dan berakhir pada titik tersebut atau pada simpul yang sama. Terus selanjutnya adalah jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi 2 jenis. 1. Graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Sudah saya jelaskan tadi. Terus untuk graf 1 pada gambar 2 adalah contoh graf sederhana, dan untuk graf tak sederhana atau unsimple graph, graf yang mengandung sisi ganda atau gelang yang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf tak sederhana sendiri pada terapan graf kedua dan graf ketiga. Untuk berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Untuk graf berarah atau directed graph atau digraph, graf yang di setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Nah, untuk graf yang berarah dan tak berarah ini bisa dilihat pada gambar 3 ini di graf 4 dan graf 5. Untuk jenis-jenis graf, yaitu ada graf sederhana yang sisinya tak berarah dan sisi ganda tidak diperbolehkan, dan sisi gelang tidak diperbolehkan karena ya sederhana. Untuk graf ganda sisinya tak berarah, graf ganda diperbolehkan dan sisi ganda diperbolehkan dan sisi gelang tidak diperbolehkan. Untuk graf semu sisinya tak berarah, sisi ganda diperbolehkan, sisi gelang juga diperbolehkan. Untuk graf berarah sisinya berarah, sisi ganda tidak diperbolehkan dan sisi gelang diperbolehkan. Untuk graf ganda berarah sisinya berarah, graf ganda diperbolehkan, dan maksudnya sisi ganda diperbolehkan dan sisi gelangnya juga diperbolehkan. Untuk contoh terapan graf, yaitu 1 rangkaian listrik pada gambar di bawah ini. Nah, di sini kita lihat bahwa pada rangkaian listrik ini ada beberapa vertex, yaitu vertex A sampai F, yang dimana dihubungkan dengan edge antara A dengan B dengan A dengan F. Nah, bisa dilihat di gambar B. Nah, itu untuk A dengan C. Nah, A dengan C di sini ada simpul ya, graf. Ada graf ganda yaitu A dengan C dengan jarum lengkung. Untuk yang kedua adalah contoh isomer senyawa kimia karbon, yaitu pada metana. Nah, di sini ada beberapa vertex yang dihubungkan dengan H antara C dengan H. Untuk etana sendiri juga sama, propana juga sama. Oke, untuk yang selanjutnya adalah pengujian program. Read X selama X
belum mencapai 9999, maka lakukan begin jika E kurang dari 0, kemudian breadline menuliskan masukan tidak boleh negatif. Jika X tidak kurang dari 0, maka X sama dengan X plus 10. Read X and breadline X. Untuk gambar seperti berikut. Keterangan 1 adalah read X, 2 X mencapai 99.99, 3 X kurang dari 0, 4 breadline masukkan tidak boleh negatif, nomor 5 X sama dengan X plus 10, dan yang 6 read X lagi, dan ke-7 breadline. Ini keterangan di setiap line-nya. Kemudian lanjut ke terapan graf pada teori otoma, mesin jaja atau vending machine. Keterangan A, 0 sen dimasukkan, B, 5 sen, dan C, 10 sen dimasukkan, dan D, 15 sen atau lebih yang dimasukkan. Untuk gambar seperti berikut. Lanjut ke terminologi graf. 1. Ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjauan untuk graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang dimaksud bertetangga adalah simpul 1 ini segaris dengan 2 dan 1 juga dengan 3, tapi tidak 1 dengan 4. Untuk yang selanjutnya adalah bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan VJ, VK. Dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Untuk tinjauan graf G1, sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Dan sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Kemudian untuk simpul terpencil atau isolate vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf G3. Simpul 5 adalah simpul terpencil. Dan untuk selanjutnya adalah graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Dan selanjutnya adalah derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi D atau V. Tinjau untuk graf G1. D1 sama dengan D4 sama dengan 2. Dan D2 sama dengan D4. D3 sama dengan 3. Tinjauan graf untuk G3. D5 maka simpul terpencil, dan D4 sama dengan 1 itu adalah simpul anting-anting atau pen dan vitex. Tinjau graf G2. D1 sama dengan 3 maka bersisian dengan sisi ganda. Dan D2 sama dengan 4 bersisian dengan sisi gelang atau loop. Dan selanjutnya adalah lintasan atau path. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn
di dalam graf G ialah barisan berselang-seling, simpul-simpul, dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya sampai Vn minus 1, En, dan Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, dan seterusnya sampai En sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Tinjau graf G. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1 dan 2, 2,4, 4,3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Dan selanjutnya adalah siklus atau circle atau sirkuit atau sirkuit. Lintasan yang berarah awal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau grafik G1. 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dan sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Berikut ini adalah contoh graf tidak terhubung. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung, atau graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat atau strongly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Ini adalah gambar graf berarah terhubung lemah, dan ini adalah graf berarah terhubung kuat. Upah graf atau subgraf dari dan komplement upah graf. Misalkan G sama dengan V E adalah sebuah graf, G1 sama dengan V1, E1, upah graf subgraf dari G jika V1. Komplement dari upah graf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E-E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota E2 bersisian dengannya. Ini adalah gambar dari graf G1.
Ini sebuah upah graf dan ini komplement dari upah graf B. Komponen graf atau connected component adalah jumlah maksimal upah graf terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini merupakan 4 buah komponen. 9. Upah graf rentang spanning subgraf. Upah graf G1 sama dengan V1E1 dari G sama dengan VE. Dikatakan upah graf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Ini adalah gambar dari graf G, dan ini upah graf rentang dari G. Ini bukan upah graf rentang dari G. 10. Cut set. Dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang dibuat dari G yang menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan 2 buah komponen. Pada graf di bawah ini dalam 1, 2 dan 1, 3, 3 dan 5, 3 dan 4 adalah cut set. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1, 2 dan 2 dan 5 juga adalah cut set. 1, 3, 1, 5, 1, 2 adalah cut set. Dalam kurung 2, 6 juga cut set. Tetapi 1, 2, 2, 5, 4, 5 bukan cut set, sebab himpunan bagiannya 1, 2, 2, 5 adalah cut set. 11. Graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Terus ini adalah contoh dari beberapa graf khusus. Yang pertama itu graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Yang kedua, graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan N, simpul lambangnya dengan Cn. Ketiga, graf teratur atau regular graph. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR/2. Dan yang terakhir, graf bipartite atau bipartite graph. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan, bagian V1 dan V2, sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1, kemudian simpul di V2, disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G, V1, dan V2. Representasi graf menjadi 3 ya, matriks ketetanggaan, matriks persisian, dan juga senarai ketetanggaan. Matriks ketetanggaan. Untuk mempermudah perhitungan pada program komputer, graf dapat dipresentasikan dengan menggunakan matriks. Salah satunya adalah matriks ketetanggaan ini. Misalkan G sama dengan V dan juga E adalah sebuah graf sederhana di mana V sama dengan suatu nilai, yang dimana nilai itu lebih dari 1. Misalkan simbol dari G adalah V1, V2 sampai kesekian, maka matriks ketetanggaan A dari G adalah N kali N, matriks di mana A, Aij sama dengan 1, maka dari situ dapat dikatakan bahwa simbol I dan J bertetangga, dan bila Aij sama dengan 0, maka dapat dikatakan simbol I dan J tidak bertetangga. Matriks ketetanggaan dari sebuah graf mengacu pada keterurutan dari simbol, sehingga ada banyak N keterurutan yang berbeda dari terbentuknya N simbol. Matriks ketetanggaan merupakan graf sederhana
yang simetris, yaitu AIC sama dengan AJI. Hal ini disebabkan oleh kedua-keduanya adalah 1 ketika VI dan VJ mempunyai sisi, dan adalah 0 jika tidak ada sisi di antaranya. Dinamakan juga matriks 01. Sedangkan untuk graf berarah, matriks ketetanggaannya belum tentu simetri, dalam tanda kutip akan berupa simetri jika berubah graf berarah lengkap. Selain itu, graf sederhana tidak mempunyai gelang, sehingga diagonal utamanya selalu 0 karena AII, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai kesekian adalah 0. Sayangnya, matriks ketetanggaan 01 tidak dapat digunakan untuk mempresentasikan graf yang mempunyai sisi ganda. Untuk mengatasinya, maka elemen AIJ pada matriks ketetanggaan sama dengan jumlah berasosiasi dengan VI dan VJ. Matriks ketetanggaannya bukan lagi matriks 01. Untuk graf semu, gelang pada simbol di VI dinyatakan dengan nilai 1 pada posisi IJ di matriks ketetanggaannya. Keuntungan representasi dengan matriks adalah elemen matriksnya dapat diakses langsung melalui indeks. Selain itu, kita dapat mengetahui secara langsung apakah simbol I dan simbol J bertetangga atau enggak. Ini gambarnya ya, dan juga ada diagramnya. Selanjutnya ada matriks bersisian. Bila matriks ketetanggaan menyatakan ketetanggaan simbol-simbol di dalam graf, maka matriks bersisian menyatakan kebersisian simbol dengan sisi. Misalkan ya, G sama dengan V dan juga E adalah graf di mana N simbol dan M sebuah sisi. Maka matriks kebersisian A dari graf G adalah matriks yang berukuran M kali N. Baris menunjukkan label simbol, sementara kolom menunjukkan label sisinya. AI sama dengan 1. Maka simbol I bersisian dengan sisi J. Dan jika AIJ sama dengan 0, maka simbol I tidak bersisian dengan sisi J. Senarai ketetanggaan. Kelemahannya dari ini, bila graf memiliki jumlah sisi relatif sedikit, karena matriksnya bersifat jarang, yaitu banyak mengandung elemen 0, sedangkan elemen yang bukan 0 sedikit. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Ditinjau dari segi implementasi, kebutuhan ruang memori untuk matriks jarang dan boros, karena komputer sendiri menyimpan banyak elemen 0 yang sebenarnya tidak perlu. Untuk mengatasi masalah ini, senarai ketetanggaan digunakan. Senarai ketetanggaan mengenumerasi simbol-simbol yang bertetangga dengan setiap simbol di dalam graf. Berikut gambarnya dan juga diagramnya. Selanjutnya ada graf isomorfik. Graf isomorfik yaitu dua buah graf yang sama tapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Maksudnya, dua buah graf, misalkan G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simbol-simbol keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga sehubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simbol U dan V di G1, maka sisi E yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simbol U aksen dan V aksen yang berada di G2 juga. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simbol dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Berikut gambarnya ya, sebagai perumpamaan. G1 isomorfik dengan G2, tapi tidak dengan G1 dengan G3. Dari definisi graf isomorfik dapat dikatakan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama, sisi yang sama, dan juga simpul yang sama berderajat tertentu. Graf planar, planar graph, dan graf bidang, plane graph. Graf yang dapat digambar tanpa terjadinya perpotongan antar sisi disebut graf planar. Graf planar yang digambarkan tanpa ada perpotongan antar bidang antar sisi, perpotongan antar sisi disebut graf bidang. Graf bidang pasti merupakan graf planar. Graf planar belum tentu graf bidang. Ini merupakan contoh dari graf planar, yang mana awalnya graf mempunyai sebuah perpotongan dapat digambarkan tanpa adanya perpotongan antar sisi. Contoh graf planar.
Selanjutnya adalah contoh bukan graf planar. Dari yang berpotongan dirubah kembali untuk sisinya masih ada yang berpotongan, bukan graf planar. Ini merupakan 3 jenis graf, yang mana A bukan graf planar, B dan C adalah graf bidang karena dari awal sudah tidak ada sebuah perpotongan. Rumus Euler. Rumus Euler sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah, region atau phase. Jumlah wilayah pada bidang datar termasuk wilayah luar. Jumlah wilayah pada graf planar sederhana dapat dihitung dengan rumus N min E plus F sama dengan 2, yang mana F adalah jumlah wilayah, E adalah jumlah sisi, dan N adalah jumlah simpul. Sisi pada ini adalah contoh. Sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah, region, dan muka, phase. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Mencari E dulu atau jumlah sisi. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mencari N sebanyak 7 jumlah simpul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk F dapat dicari dengan cara jumlah sisi dikurang jumlah simpul ditambah 2 menjadi 6. F-nya adalah 6. Ketidaksamaan Euler. Ketidaksamaan Euler mempunyai bentuk E kurang dari sama dengan 3N min 6. Ketidaksamaan ini tidak berlaku untuk graf K 3,3 karena E sama dengan 9, N sama dengan 6. 9 kurang dari sama dengan 3 dikali 6 min 6 sama dengan 12. Jadi E kurang dari sama dengan 3N min 6. Padahal graf K 3,3 bukan graf planar. Suatu graf dikatakan planar jika memenuhi ketidaksamaan Euler. Jika tidak memenuhi, maka graf dikatakan tidak planar. Berikut adalah contoh. Pada graf K berikut, N sama dengan 4, E sama dengan 6. Tentukan apakah graf tersebut memenuhi ketidaksamaan Euler. Penyelesaian. 3N min 6 sama dengan 3 dikali N-nya 4 dikurangi 6 sama dengan 6. Karena E sama dengan 6, maka graf 4 dikatakan memenuhi ketidaksamaan Euler. E kurang dari sama dengan 3N min 6. Pada graf K berikut, N sama dengan 5, E sama dengan 10. Tentukan apakah graf tersebut memenuhi ketidaksamaan Euler. Berikut adalah gambar dari graf yang memiliki N sama dengan 5 dan E sama dengan 10. Penyelesaian. 3N min 6 sama dengan 3 dikali N sama dengan 5 dikurang 6 menghasilkan 9. Karena E lebih besar dari 9, maka graf K5 dikatakan tidak memenuhi ketidaksamaan Euler. E kurang dari sama dengan 3N min 6. Artinya, graf K5 tidak planar. Teorema Kuratowski. Menurut Kuratowski, terdapat 2 jenis graf tidak planar, yaitu graf
Kuratowski pertama, yaitu graf lengkap yang mempunyai 5 buah simpul. K5 adalah graf tidak planar. Graf Kuratowski kedua, yaitu graf terhubung teratur dengan 6 buah simpul dan 9 buah sisi. K3,3 adalah graf tidak planar. Sifat graf Kuratowski. 1. Kedua jenis graf Kuratowski adalah graf teratur. 2. Kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. 3. Penghapusan sisi dan simpul dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. Yang keempat, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum. Sedangkan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Keduanya adalah graf tidak planar graf tidak planar paling sederhana. Teorema Kuratowski menghasilkan graf G bersifat tidak planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung upgraf yang sama dengan salah satu graf Kuratowski atau homeomorfik dengan salah satu atau keduanya. Berikut adalah contoh 3 buah graf yang homeomorfik satu sama lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.